Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan selalu dan sering saya mengingatkan tentang nikmat Islam dan sunnah, bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Dari semua nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Kalau seandainya orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap kafir sampai meninggalnya kafir, maka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya, abadal abidin, khalidina fiha abada. Dan dia menyesal ketika dimasukkan ke dalam neraka. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa keluar. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, nggak bisa keluar dari neraka, dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini dengan sempurnanya agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini nikmat yang paling besar, nikmat agama Islam ini. Dan Islam sudah sempurna, nggak boleh lagi kita tambah-tambah, nggak boleh kita kurangi. Jalankan sesuai dengan sunnah. Maka nikmat yang kedua yaitu nikmat sunnah. Diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sunnah ini. Dengan kita belajar tentang sunnah, dengan kita mengamalkan sunnah, dengan kita mendakwakan sunnah ini dengan baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar. Dakwakan sunnah ini. Dakwah sunnah ini dakwah yang hak. Dakwah sunnah merupakan dakwah yang barokah. Dakwah sunnah ini merupakan dakwah yang betul-betul indah. Kalau orang-orang yang mendapatkan sunnah mendakwakan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya tentang sunnah ini, banyak orang dapat hidayah. Tapi sayangnya ada sebagian orang-orang yang mengikuti sunnah ini ekstrim, berlebihan, ghulu dalam beragama, yang membuat binasa. Yang Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din, kata Nabi. Jauhkan dari kalian dari sikap gulu, berlebih-lebih dalam beragama. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu terhadap agama ini. Kita berpegang dengan Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar. Dakwakan sunnah ini dengan baik, dakwakan dengan ilmu, dakwakan dengan lemah lembut kepada keluarga kita dan masyarakat. Insya Allah mereka akan terima agama ini. Karena agama ini hak. Orang lihat agama ini saja sudah senang dengan agama ini. Tapi ketika ada orang-orang yang hulu, yang ekstrim, mendakwakan dengan kekerasan dan berlebihan, orang nggak terima dakwah ini. Dakwah ini mudah, dan Anda bisa lihat dakwah ini. Setiap kali didakwakan dakwah ini, orang menyambut dakwah ini dengan baik. Kenapa? Dakwah ini hak. Dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah ini dakwah rahmah. Dakwah ini dakwah yang indah. Makanya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, agar mereka dapat hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah sunnah, mereka juga ingin dapat hidayah sunnah. Dakwakan yang hak ini dengan keluarga kita, dengan mereka, tetangga dan sahabat kita dengan baik. Perlahan-lahan, yang mana yang paling penting kita dakwakan, baru yang penting. Yang mana yang lebih dahulu kita dakwakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ingat, ikhwani fiddin, azakumullah, kepada semua yang hadir dan semua yang mendengarkan, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita mendengar sunnah, cepat kita terima. Subhanallah, Allah kasih mudah kita terima, mudah paham dan mudah untuk mengamalkannya. Tapi belum tentu orang lain. Belum tentu orang lain.
Belum tentu keluarga kita demikian. Ketika kita sampaikan dakwah ini, kadang-kadang mereka sulit untuk menerima. Setahun kita dakwakan, 2 tahun, baru berapa tahun baru terima. Seperti itulah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah yang terbaik sudah. Dari semua dakwah para nabi dan para rasul, yang paling baik dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau di atas akhlak yang mulia, tapi tetap aja dakwah ini ditolak. Sebagian menerima, sebagian keluarganya menolak. Tapi antum ingat, bertahun-tahun Nabi dakwakan dengan sabar, tapi ketika Fathu Mekah, sebagian masuk Islam. Makanya nggak semua orang yang kita dakwakan langsung terima. Ada yang terima dakwah ini, ada yang tidak terima. Makanya kita harus sabar dalam dakwah ini. Dakwah ini hak, dakwah ini jalannya hak dan ini benar. Dan pasti akan dimudahkan oleh Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita dengan dakwah ini. Karena sudah terbukti banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Allah yang memberikan hidayah, bukan dai-nya, bukan ustadznya, Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Makanya itu kita wajib syukuri dan kita dakwakan dengan lemah lembut kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimanapun kita mendapatkan hidayah. Dan pegang teguh, pegang erat-erat, gigit dengan geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan jauhkan semua perbuatan bid'ah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fa yara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku maka akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigit dengan geraham kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geraham kalian. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah sesat, nggak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita, pegang erat-erat, gigit sunnah ini, berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi berpegang kepada sunnah nggak akan sempurna berpegang kita pada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum ingat itu, nggak akan sempurna kita berpegang kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau kita ingin selamat dan ingin diberikan hidayah terus sampai kita wafat, jauhkan semua perbuatan bid'ah. Jauhkan semuanya. Enggak ada toleransi kepada bid'ah dan kepada syirik selama-lamanya. Teguh kepada sunnah dan mohon tolong kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Maka doa yang terus kita baca 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Minta kepada Allah terus agar Allah memberikan kita hidayah. Bukan mustahil orang-orang yang dikasih hidayah Islam dan sunnah kemudian keluar dari sunnah, bukan mustahil, dan itu terjadi yang seperti itu dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu, setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, mulai orang-orang yang tadinya mengikuti sunnah karena mereka gulu terhadap agama ini lepas. Bahkan mereka baca Quran dan mereka hafal Quran, keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya, kata Rasulullah SAW. Maka itu hati-hati. Kata Nabi SAW, sayaqra'u rijalun, sayaqra'ul Qur'an rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka baca Al-Quran tapi nggak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Waliyadzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam dan sunnah, jaga itu, nikmat itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Taala, kita selalu diberikan hidayah Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum jangan tinggalkan, nuntut ilmu wajib sampai mati, nuntut ilmu itu wajib. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya ketika ditanya sampai kapan wahai imam nuntut ilmu, sampai mati terus nuntut ilmu syari, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salah, pelajari. Yang pertama kali akidah, pelajari itu sampai kita wafat. Kemudian amalkan Islam ini, amalkan, karena agama Islam untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu.
Bukan untuk rajin ngaji tapi nggak diamalkan. Amalkan Islam ini. Maka ketika fitnah-fitnah yang ada, Nabi suruh mengamalkan Islam. Jangan disibukkan dengan fitnah. Fitnah apa saja, orang ngomong begini, internet segala macam, jangan sibukkan. Sibukkan dengan ilmu, belajar, baca, ngaji, amalkan Islam ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW, segera kamu berlomba-lomba melakukan amal soleh, segera dalam amal soleh, karena fitnah-fitnah sudah seperti bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kita sibukkan diri kita dengan nuntut ilmu, sibukkan diri kita dengan beramal.